Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 983 yang kembali membuat banyak nakama heboh akan sosok Yamato ini. Nah, jika pada chapter sebelumnya kita dihibur dengan kemunculan Kanjuro di hadapan Kaido dan juga Orochi yang menyerahkan Momonosuke. Lalu, isi pesan Marco yang dititipkan kepada Nekomamushi untuk Luffy terbongkar, yaitu Marco akan datang terlambat ke Wano Kuni. Kemudian Denjiro berhasil menjebak Sasaki yang kemudian mampu ia lumpuhkan dengan diborgol batu laut. Tak hanya itu, Luffy yang bertemu dengan ulti dan juga Petsuan yang tentunya terlihat mereka bersiap untuk saling baku hantam. Nah, bagaimana keseruan pada One Piece chapter 983 ini? Mari kita bahas bersama-sama. Cover story kali ini sesuai dengan prediksi kami di beberapa review belakangan ini, yaitu Pons diselamatkan oleh bajak laut kurcaci dan kemudian Pons bertemu dengan anak-anaknya. Nah, pertemuan mereka bisa jadi Chiffon dan Lola lupa jika Pons adalah ayah mereka. Jika nakama masih ingat di kisah flashback Pons, dia telah dipisahkan dengan kedua anaknya karena Big Mom hanya menginginkan mendapatkan keturunan dari suami-suaminya. Setelah mendapatkannya, maka para suami Big Mom akan dicampakkan begitu saja. Perlu diketahui Big Mom memiliki suami sebanyak 43 orang, dan Pons merupakan mantan suami ke-25. Di awal One Piece chapter 983, kita diperlihatkan kondisi Perospero yang selamat dari serangan Marco. Belum diketahui bagaimana nasib anak Big Mom yang lainnya. Apakah mereka selamat dan menunggu di perbatasan Wano atau kembali berusaha untuk menaiki air terjun. Tapi yang jelas, Perospero yang terlihat kesal menuju ke Onigashima sendirian dengan kemampuan buah iblisnya yang membuatnya mampu berjalan di atas air. Dalam perjalanannya ke Onigashima, ada 3 poin yang ia ingin lakukan saat sampai ke Onigashima, yaitu pertama, menghajar King dan juga Marco yang telah membuatnya hampir mati 2 kali. Kemudian, dia ingin mengalahkan pasukan Luffy yang telah menghancurkan markas bajak laut Big Mom. Dan yang ketiga, dia tidak suka akan adanya aliansi antara Big Mom dan juga Kaido. Karena dari semua pertempuran nantinya, menurut Perospero hanya bajak laut Big Mom lah yang harus menang. Apakah hal ini yang menjadi clue dari Oda Sensei jika Big Mom berpeluang akan mengkhianati Kaido, seperti yang pernah kami bahas pada video sebelumnya? Bagi nakama yang belum menontonnya, linknya ada pada pojok atas video ini. Di Onigashima, lebih tepatnya di depan tempat prostitusi, Usopp dan Chopper mengendarai tank yang kini bertransformasi lebih mirip menjadi robot. Mereka terlihat lebih tenang setelah Big Mom berhenti mengejar mereka. Tapi tunggu dulu, Big Mom rupanya beralih mengejar rombongan Nami setelah Prometheus menemukan Zeus yang dibawa oleh Nami. Sebenarnya, jika Prometheus tidak melaporkan kepada Big Mom, bisa saja Nami meminta Zeus untuk bertarung melawan Prometheus. Namun sayangnya, Oda Sensei masih menundanya atau bahkan tidak akan terjadi sama sekali. Sesuai perkataan Zeus, jika Big Mom menemukannya, maka dia akan mati. Nah, Big Mom yang sedang menyusul Prometheus mulai menggunakan kekuatan buah iblisnya dengan memberikan kehidupan kepada barang-barang bekas, seperti sendal bekas, payung bekas, dan yang lainnya. Tujuan Big Mom membangkitkan mereka semua untuk turut membantunya mengejar Nami dan lainnya, yang saat itu masih dikuntit oleh Prometheus. Nah, kocaknya di sini, rombongan Nami sibuk melarikan diri, sedangkan Sanji malahan terpedaya dengan tempat prostitusi di sana dan berharap bisa menemukan para pelacur. Apa mungkin Sanji mau gituan saat suasana lagi mencekam seperti sekarang? Dasar mesum. Di chapter sebelumnya, kita melihat Momonosuke dalam keadaan babak belur yang diserahkan Kanjuro kepada Orochi. Nah,
Di chapter kali ini, Orochi yang begitu panik mengetahui para Akazanen masih hidup, dengan cepat merencanakan untuk mengeksekusi Momonosuke di depan para anak buah Kaido yang akan merayakan pesta api. Tujuan Orochi mempercepat eksekusi Momonosuke adalah agar semua para Akazanen melemah setelah mengetahui penerus klan Kozuki telah mati. Kondisi Momonosuke ini mengingatkan kami pada seorang karakter yang telah banyak berjasa kepada Oden, yaitu Yasue. Di akhir hayatnya pun dia masih memberikan sebuah ide brilian bagaimana caranya agar semua orang yang pro kepada Oden selamat dari pembantaian. Nah, apakah nasib Momonosuke juga demikian yang mati karena eksekusi? Tapi entah kenapa kami yakin Momonosuke akan selamat dari hukuman tersebut. Yang bisa saja di saat mereka hendak memulai eksekusi, para aliansi Kinemon telah sampai di dalam istana Kaido. Di sisi lain wilayah Onigashima, lebih tepatnya tempat Queen mengadakan pesta, Zoro mulai terlihat sedikit kelelahan untuk melawan para Gifter yang jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 500-an orang. Kami yakin bukannya Zoro tidak sanggup untuk menghadapi mereka semua, tapi mengingat tempat bertempur sesungguhnya adalah di Kastil Kaido, dan tentunya Zoro harus menghemat energi agar saat perang puncak dimulai dia tidak kehabisan kekuatan. Para Gifter yang belum mengetahui bahayanya kekuatan Marineford ini masih berupaya membujuknya untuk menyerah dan bergabung dengan bajak laut Kaido. Tentu saja kita sudah tahu jawabannya, jika Zoro tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Hal serupa juga dialami oleh Kid dan juga Killer. Mereka terjebak di tengah-tengah kerumunan para Gifter yang bersiap untuk bertarung. Namun, di saat para Gifter sedang lengah karena konsentrasi mereka terpecah setelah Kaido menghubungi mereka lewat Dendenmushi. Di saat itulah, Kid kembali beraksi menyerang mereka yang berharap bisa lolos sampai ke Kastil Kaido. Di akhir chapter lalu, Luffy yang selangkah lebih maju dibanding Zoro dan juga Kid untuk menuju ke Kastil Kaido harus bertemu dengan Ulti dan juga Pexwan yang sedang bermanja-manjaan. Di One Piece chapter 983 ini kembali memperlihatkan adegan lanjutan pertemuan mereka. Ulti yang tidak tahu siapa Luffy dan dianggap sebagai bawahan Kaido menanyakan siapa atasannya dan dari divisi mana. Dengan cepat para anak buah Kaido lainnya mengatakan jika dia adalah penyusup. Mengetahui hal itu, Ulti langsung dengan cepat menyerang Luffy dengan kekuatan kepalanya. Luffy yang juga bersiap dengan melapisi haki di kepalanya hingga terjadilah benturan yang cukup dahsyat hingga membuat sebagian anak buah Kaido terpental. Namun rupanya Luffy tak cukup kuat menahan serangan Ulti hingga dirinya juga ikut terpental. Nah, di sini Ulti dan juga Pexwan langsung mengubah dirinya ke bentuk Zoan. Seperti yang kita tahu, Pexwan pengguna Zoan purba Ryuryonomi model Spinosaurus, sedangkan Ulti pengguna Zoan purba Ryuryonomi model Pachycephalosaurus. Pertarungan kembali berlangsung. Luffy dengan cepat membanting Ulti dan menghajar Pexwan, namun rupanya serangan Luffy ini tidak membuat mereka luka sedikit pun. Malahan, Luffy berhasil dicengkram oleh Ulti. Karena sudah terdesak, Luffy bersiap menggunakan Gear 4-nya. Namun lagi-lagi, hal tak terduga terjadi. Dari arah yang tak diketahui, Yamato muncul dan menghajar Ulti dengan Kadabo yang mirip dengan yang digunakan oleh Kaido. Dalam sekali serangan, Ulti langsung tumbang. Tanpa banyak basa-basi lagi, Yamato membawa lari Luffy untuk menjauh dari tempat tersebut. Dalam perjalanannya, Yamato mengatakan jika dirinya telah lama menunggu kedatangan Luffy dan mengatakan jika dirinya adalah anak Kaido. Tentu sontak Luffy sangat terkejut, dan bagaimana bisa anak dari seorang musuh malah menyelamatkan musuhnya sendiri. Tentu semua ini telah kami bahas pada video sebelumnya. Linknya ada pada pojok atas video ini. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama.